Baru debut di Timnas U17 Indonesia, Welber Jardim sudah mulai ditawar tim Liga 1. Sang ayah buka suara soal kemungkinan Welber Jardim dikontrak profesional oleh Sao Paulo setelah Piala Dunia U17 2023. Indra Syafri minta netizen jangan hujat pemain Timnas U17 Indonesia. Klarifikasi PSSI setelah kondisi rumput JIS tak sehijau dulu. Kata striker Irak dari kasta keempat Liga Inggris soal lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Baru debut di Timnas U17 Indonesia, Welber Jardim sudah mulai ditawar tim Liga 1. Welber saat ini masih terikat kontrak bersama tim asal Brazil Sao Paulo. Penampilan cukup solid bersama Timnas U17 Indonesia pada ajang Piala Dunia U17 2023. Pengalamannya di Amerika Latin menjadi bukti bahwa dia memiliki potensi dan kualitas. Menariknya, rumor-rumor terkait tim Liga 1 yang ingin mendapatkan jasa Welber Jardim sudah mulai muncul. Elis Anggilo sebenarnya sudah cukup paham dengan sepak bola Indonesia. Dia sempat bermain untuk Persiba Balikpapan dan sempat berkarir di Myanmar. Elis Anggilo Jardim menjelaskan bahwa dia mendengar isu terkait tim Liga 1 yang ingin mendapatkan jasa Welber. Bahkan, mereka memberikan tawaran hingga 2 miliar untuk anaknya tersebut. Namun, saat ini dia meminta agar Welber bisa fokus meniti karir di Brazil. Sang ayah buka suara soal kemungkinan Welber Jardim dikontrak profesional oleh Sao Paulo setelah Piala Dunia U17 2023. Elis Anggilo Jardim, yang merupakan ayah dari pemain Timnas U17 Indonesia Welber Jardim, buka suara soal kemungkinan sang putra mendapatkan kontrak profesional oleh klub Brazil Sao Paulo. Welber Jardim merupakan pemain keturunan Indonesia Brazil. Darah Brazil didapat dari sang ayah Elis Anggilo Jardim yang merupakan warga negara Samba. Sementara darah di Indonesia, Welber Jardim didapat dari sang ibu asal Indonesia. Welber Jardim bermain untuk tim U17 Sao Paulo saat ditemukan PSSI untuk memperkuat timnas U17 Indonesia. Saat ini, Welber Jardim tengah berjuang bersama timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Pemain 16 tahun itu bersama timnas U17 Indonesia sudah menjalani matchday pertama melawan Ekuador di Stadion GBT. Ia tampil sebagai starter di posisi bek kanan. Welber Jardim bermain sepanjang pertandingan. Hasilnya, timnas U17 Indonesia bermain imbang melawan Ekuador dengan skor 1-1. Elis Anggilo Jardim mengatakan bahwa Sao Paulo sudah mengontak mereka. Mereka akan mendapatkan kontrak profesional dari Sao Paulo kalau semuanya berjalan dengan lancar, ujar ayahnya Welber Jardim. Indra Syafri minta netizen jangan hujat pemain Timnas U17 Indonesia. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri berharap publik terus memberikan dukungan pada Timnas U17 Indonesia. Skuad Garuda Asia sebenarnya tampil cukup apik di Piala Dunia U17 pembuka kemarin. Mereka sukses menahan Ekuador dan mencuri 1 poin di laga tersebut. Bagi Arkan Kakak dan kawan-kawan, poin ini sangat krusial untuk menjaga kans ke babak selanjutnya. Namun, banyak kritikan turun muncul pada pemain-pemain muda Indonesia ini. Mantan pelatih Bali United ini berharap dukungan terus diberikan kepada timnas U17 Indonesia. Mereka masih muda dan tidak seharusnya mendapatkan beban berlebih saat berada di lapangan. Hal tersebut harus diminimalisir agar pemain bisa lepas saat berada di lapangan. Apalagi mereka sudah berjuang keras untuk bisa bermain di Piala Dunia U17 2023. Saat ini, skuad Garuda Asia membutuhkan dukungan yang positif. Tujuannya agar mental bermain mereka bisa meningkat dan bisa memberikan yang terbaik saat berada di lapangan, kata Indra Syafri. Klarifikasi PSSI setelah kondisi rumput JIS tak sehijau dulu. Anggota EXO PSSI Arya Sinulinga angkat bicara terkait kondisi rumput Stadion Jakarta International Stadium. Kondisi rumput Stadion JIS sempat menjadi sorotan saat laga Timnas U17 Kaledonia Baru melawan Timnas U17 Inggris yang digelar Sabtu kemarin. Pasalnya,
Dari layar televisi, terlihat kondisi rumput tidak prima dan ada garis-garis. Hal ini kontras dengan Stadion Sijalak Harupat yang menggelar laga Timnas U17 Jepang versus Timnas U17 Polandia. Bahkan, kondisi rumput JIS jauh lebih baik saat laga uji coba Persija Jakarta melawan Chonburi FC yang digelar beberapa waktu lalu. Padahal, JIS baru saja mengalami renovasi terutama terkait rumput untuk Piala Dunia U17 2023. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa Stadion Sijalak Harupat tampil cukup prima dengan sistem drainase yang berjalan baik. Setelah hujan deras yang membuat stadion sempat ditunda atau permainan sempat ditunda, air di lapangan cepat surut dan akhirnya bisa digunakan kembali. Berbicara tentang JIS, sampai saat ini masih belum ada keluhan yang masuk, terutama dari Timnas Kaledonia Baru dan Timnas Inggris yang menggunakan fasilitas tersebut. Menurutnya, kedua tim tersebut bisa bermain dengan baik dan Inggris sukses menang besar di laga tersebut. Terkait sorotan netizen yang membandingkan kondisi JIS yang berbeda, Arya menilai bahwa hal tersebut karena masalah penyiaran dan settingan TV. JIS tampak lebih hijau karena tingkat kecerahan yang terlihat cukup menentukan. Dia menegaskan sampai saat ini tidak ada keluhan untuk JIS. Arya menambahkan bahwa JIS dikerjakan penuh oleh FIFA. Konsultan FIFA yang turun langsung untuk mempersiapkan stadion yang menampung hingga 80.000 penonton tersebut. Namun, memang rumput didatangkan dari Indonesia agar lebih mudah didapatkan. Kata striker Irak dari kasta keempat Liga Inggris soal lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker Timnas Irak buka suara soal melawan Timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Untuk menghadapi pertandingan itu, pelatih Timnas Irak Jesus Casas memanggil 25 pemain. Salah satu pemain dari 25 pemain itu ialah striker dari klub kasta keempat Liga Inggris, Football Liga 2 Ali Al-Hamadi. Ali Al-Hamadi bermain untuk AFC Wimbledon. Pemain 21 tahun itu menilai persiapan Timnas Irak dengan sejumlah pertandingan persahabatan memiliki dampak baik. Ia menilai laga melawan Timnas Indonesia menjadi penting bagi Irak dan dirinya karena bakal memberikan dorongan moral jika menang. Ia pun tidak sabar untuk bermain memperkuat Irak. Al-Hamadi juga meminta supporter untuk memenuhi stadium. Al-Hamadi sejauh ini sudah memiliki 9 caps bersama Timnas Irak. Ia sudah mencetak 2 gol untuk Irak. Setelah melawan Timnas Indonesia, Irak akan bertandang ke markas Vietnam pada 21 November mendatang. Sementara itu, pada 21 November Timnas Indonesia bertandang ke markas Filipina.